Sobat Suara Tapian, kami juga berbincang dengan Bapak Brigjen Purnawirawan Sabar Simanjuntak. Betul. Horas Amang, tokoh dari Horas. Simanjuntak. Horas. Amang, sebagai orang tua atau tokoh dari Simanjuntak, kira-kira mengetahui atau mengikuti perkara ini kan berenya ini almarhum Joshua Huta Barat yang notabene ibunya adalah Simanjuntak. Apa perasaan dan ingin seperti apa penegakan hukumnya? Baik, terima kasih kepada pemirsa dari Tapian maupun yang membaca nanti tulisan di Suara Tapian ini, yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Saya dari Simanjuntak, orang tua Simanjuntak, ya. Di dalam mengetahui ataupun mengikuti perkara ini, kami memang sangat berduka sekali terhadap kejadian ini, terhadap kejadian yang menimpa keluarga kami Simanjuntak ini. Dan kami terus mengikuti sampai di mana perkembangannya, dan juga bersama-sama dengan keluarga kami ikut mendukung mereka. Nah, kalau melihat memang perkara ini, pembunuhan keponakan kami, Brigadir Joshua ini, saya sebetulnya sangat terenyuh sekali. Dan ini adalah suatu pembunuhan yang sangat sadis menurut saya. Apalagi dilakukan seorang aparatur negara penegak hukum, ya, yang tugasnya sebetulnya selalu kita temukan itu di polsek-polsek di seluruh Indonesia maupun di polres-polres itu, dia sebagai pengayom, ya, pembina masyarakat. Tetapi ternyata, ya, anak buahnya sendiri dimakan oleh pimpinannya. Dan juga pandangan saya sebagai seorang militer, ya, yang sudah pernah saya mengalami pertempuran-pertempuran di beberapa daerah, ya, saya bisa membayangkan betapa menderitanya keponakan kami saat itu waktu ditembak, dengan mata terbuka melihat sendiri. Kalau itu mungkin senjata yang dipakai, misalkan senjata angin, senapan angin, ya mungkin masih tidak begitu tersiksa, ya. Tapi ini senapan betul-betul senjata api, betul-betul yang kalibernya itu, ya, memang kaliber untuk membunuh. Ya. Dari segi kaliber itu saya melihatnya itu kaliber pelurunya itu adalah kaliber untuk membunuh. Ya, itu. Jadi dengan beberapa kali tembakan, ya, 1 kali 2 kali saja saya sudah melihat, tadi saya katakan itu pengalaman saya itu, 1 kali saja orang tertembak begitu menderitanya. Apalagi ini dikatakan tadi di sidang sudah terbuka dari pengacaranya anak kami Kamarudin Simanjuntak, sampai dikatakan itu ada 4-5 kali atau 3-4 kali itu penembakan itu dengan mata terbuka. Penjahat yang dapat hukuman mati pun itu matanya ditutup, ya, dan dia tidak tahu itu yang mana senjata ini yang berisi peluru, ya. Dia ditembak misalkan dari regu penembak, semua mengkokang, semua membidik, dan semua menembakkan, tapi hanya satu yang berisi peluru di situ, ya. Nah ini, ya, dengan mata kepala terbuka, Sadis lah, ya. Keponakan kami itu dia tembak dari jarak yang begitu dekat. Ya, sadis. Sadis. Ya. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, Mang Simanjuntak. Ada ungkapan Batak begini, amak dobe rere, anak dobere, begitu. Ini kan bere sebenarnya, tapi dalam filosofi Batak itu juga anak, begitu. Ya. Perasaan anak yang dihilangkan tidak dengan apa namanya, secara etis itu udah sangat apa namanya kita sebut dalam tanda kutip itu udah sangat jahat, begitu. Betul sekali. Jadi kalau di Batak itu memang
amak dorere katanya ya, anak doi bebere. Itu sama-sama anak kita. Walaupun dia bermarga Huta Barat, tetapi di dalam darahnya itu ada darah Simajuntak di sana. Dan ini permasalahan atau kejadian ini bukan hanya di lingkup keluarga saja. Di semua masyarakat Indonesia ini sudah ya mengetahui perkara ini. Dan bahkan masyarakat dunia, apalagi orang Batak terutama di Amerika pun sudah menanggapi ini. Itu jadi ini bagi keluarga memang ini suatu kesadisan, kejahatan yang kami rasakan. Tapi biarlah ponakan kami ini barangkali menjadi tumbal di negara ini ya, di masyarakat Indonesia ya, menjadi korban. Dan mudah-mudahan nanti memang dia diangkat menjadi satu pejuang penegak hukum ya, dari perkara ini bisa menjadi penegak hukum di negara Republik Indonesia yang sampai sekarang ini terlihat sudah carut marut. Dan bahkan masyarakat Indonesia saya kira semua sudah khawatir, sudah ragu dengan keberadaan penegakan hukum di Indonesia ini. Jadi kami selaku keluarga mengharapkan kepada aparatur negara kita, khususnya penegak hukum, bisa melihat ini secara jernih, permasalahan ini, dan memberikan hukuman kepada para terdakwanya itu, hukuman yang seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Kira-kira seperti itu ini kami. Oke, Amang. Simajuntak, marga Huta Barat dan Simajuntak memang marga besar di orang Batak. Betul. Tapi khususnya Simajuntak ini kan di mana-mana ada. Memang tokoh kita akui itu. Ini bukan dalam tendensi untuk karena marga juga sih. Tapi kebetulan Ketua Komisi Pengawasan Kejaksaan kan orang Simajuntak, Barita Simajuntak. Adakah komunikasi tokoh-tokoh Simajuntak agar sebagai pengawas kejaksaan, jaksa juga harus menuntut dengan baik begitu? Ya, istilah Batak ada makuling mudar. Oke. Itu habatakon. Kita bukan rasis, tetapi terutama kepada keluarga Batak, ya, tokoh-tokoh masyarakat Batak, khususnya yang bermarga Simajuntak. Apakah itu punguan-punguan, apakah itu kumpulan-kumpulan adat, atau apapun namanya, terutama untuk Simajuntak ini, saya menghimbau kepada kita semuanya supaya makuling mudar. Dan walaupun dia aparat, dalam hal ini sebagai penegak hukum, ya, baik itu di hakim misalkan, ya, di jaksanya ada, atau pengawas tadi seperti disampaikan ini, kami mengharapkan dan mudah-mudahan Tuhan membuka hati mereka, ya, menggetarkan hati mereka supaya mereka mau melihat dengan murni kasus ini terhadap pembunuhan anak kami, anak kita Joshua Huta Barat. Jadi saya menghimbau sekali lagi kepada punguan Batak dimanapun berada di seluruh Indonesia ini. Ya, kami mengharapkan pargugui kami keluarga, termasuk pengacara kami, tim pengacara kami ini yang sudah dengan sukarela, ya,